Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke sahabatku, langsung saja kita baca pertanyaan dari teman kita ya, sesama YouTuber pemula. Isi pertanyaan beliau begini sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Esa Santuy. Saya mohon masukannya Bang. Kemarin-kemarin saya membuat tema tentang jalan-jalan dan ke tempat wisata, review tempat wisata. Tapi yang saya rasakan lama-lama pengeluaran saya banyak, keluar biaya bensin dan juga biaya transportasi. Belum lagi biaya untuk makan kalau kita sedang istirahat di tengah perjalanan. Nah, saran dari Bang Esa apa ya untuk saya? Membuat konten yang kiranya setiap hari bisa dibikin tanpa harus keluar rumah dan tetap menghasilkan uang dari AdSense YouTube. Mohon masukannya Bang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita jawab ya, sesuai pertanyaan dari teman kita ini. Nah temanku, untuk membuat konten YouTube, teman-teman bisa membuat rencana-rencana dulu. Kira-kira yang bisa upload setiap hari rutin tanpa banyak biaya itu apa? Ya, salah satu masukan nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan selama ini temanya tentang jalan-jalan ke tempat wisata dan terlalu memakan banyak biaya ya, karena setiap konten harus keluar rumah ke tempat wisata, ini keluar biaya bensin, biaya makan dan lain-lain. Nah, untuk konten-konten yang sederhana tapi tetap bisa menghasilkan, teman-teman bisa survei dulu, survei kemampuan dan survei pasar. Contohnya, misalkan teman-teman punya minat di bidang tutorial YouTube misalkan. Nah, ini teman-teman coba deh buka channel-channel setema tentang tutorial YouTube. Apa sih yang dibicarakan di sana? Nah, ini bisa dibuat setiap hari sahabatku. Konten tutorial YouTube ini selama teman-teman punya waktu luang atau meluangkan waktu, sediakan tripod ya, sederhana, nggak perlu ribet, syutingnya juga bisa di mana aja. Yang terpenting kondisi syuting usahakan jernih, sepi, tidak terlalu bising suaranya ya, agar nanti video teman-teman disimak juga dengan fokus oleh para penonton alami. Nah, jadi salah satu contohnya adalah membuat konten tutorial. Tutorial ini luas, bukan hanya mengenai YouTuber pemula. Bisa saja tutorial terkait dengan bahasa-bahasa asing, tutorial bahasa Arab, tutorial bahasa Inggris, atau tutorial bahasa daerah sesuai dengan daerah teman-teman semua. Nah, ini dibutuhkan juga oleh masyarakat umum. Nah, jadi dipilih dulu ya, mana yang kira-kira nanti bisa dikerjakan dengan sepenuh hati, bisa tiap hari syuting, bisa tiap hari upload video kalau bisa ya. 3 hari sekali upload juga nggak masalah ya. Nanti kalau sudah monet, gaspol. Kalau bisa 2 hari sekali atau sehari sekali upload video, itu malah lebih bagus. Nah, yang perlu teman-teman pikirkan mulai sekarang adalah bagaimana membuat tema yang bisa dijalankan sehari-hari tanpa berat di ongkos ya. Kalau syutingnya harus keluar ruangan ya, nanti terbentur dengan cuaca-cuaca hujan, terhalang lagi sehingga kontennya nanti tidak kontinu. Sedangkan buat teman-teman pemula yang ingin membangun algoritma, mau tidak mau kita harus sering upload video. Karena algoritma dibentuk kalau kita sering upload video fokus ke satu tema. Kurun waktunya kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ini sudah terbentuk algoritma yang bagus agar sebaran rekomendasi tepat kepada sasaran penonton yang diinginkan ya. Nah, ini saling terkait kan, antara algoritma dengan rekomendasi ada kaitannya. Kalau algoritma sudah terbentuk, maka rekomendasi pun tepat kepada sasaran penonton yang diinginkan sahabatku. Nah, boleh konten masak-masak, masak yang kira-kira menu sehari-hari aja ya. Menunya yang kira-kira sehari-hari digunakan atau dipakai, sering disuguhkan. Jadi tidak perlu ngoyo untuk belanja bahan-bahan yang terlalu mahal, nanti berat di ongkos. Kecuali teman-teman memang sudah punya niat, keluar biaya, keluar ongkos untuk membuat setiap konten, beda lagi. Karena setiap orang berbeda-beda prinsipnya. Ada orang-orang yang mau mengeluarkan biaya di awal ya untuk membangun sebuah algoritma channel. Ada juga yang kadang-kadang terbentur dengan keterbatasan biaya. Jadi masing-masing YouTuber pemula ini kan berbeda-beda latar belakangnya, sahabatku. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah memilih tema yang pasti, yang sudah mantep, ya silahkan dilanjutkan ya. Karena untuk ganti tema, teman-teman perlu bersabar lagi untuk membangun traffic dari awal. Ganti tema ini nggak langsung bisa berjalan mulus, sahabatku.
masih butuh waktu 6 bulan atau 7 bulan untuk menyesuaikan dengan tema-tema baru yang dibuat. Karena algoritma lama harus ditindih dulu dengan algoritma baru kalau ganti tema, ya. Kalau ganti tema, saya sarankan di sini daripada ganti tema ya teman-teman bisa membuat channel baru dengan tema yang disesuaikan saja, yang kiranya tidak terlalu banyak biaya, ya. Nah, itu saran dari saya. Karena kalau konten banyak biaya, coba dibayangkan deh. Mau ngonten, keluar dari rumah, butuh biaya transport, ya, butuh waktu luang karena harus ke tempat-tempat wisata. Ini kalau nggak siap waktu dan biaya, di tengah jalan bisa kehabisan ide, sahabatku. Harus kemana lagi nih? Wah, harusnya besok sudah upload video, sedangkan hari ini hujan deras, nggak bisa syuting. Nah, ini kadang terkendala masalah ini, sahabatku. Maka saran dari saya untuk pemula, buatlah saja konten-konten yang mudah dibuat setiap hari. Konten tutorial ini tetap ada cuannya kok, sahabatku, ya. Tutorial bahasa asing juga tetap ada cuannya. Banyak kok, tutorial ini luas. Nggak harus hanya bahasa, bukan hanya masalah YouTuber, tapi tutorial-tutorial tentang pemasangan mungkin saklar listrik di rumah, cara menyambung kabel untuk sambungan-sambungan lampu. Banyak macam tutorial sehari-hari yang bisa dibuat konten. Tergantung bagaimana teman-teman mengemasnya. Karena kekuatan isi konten terletak pada manfaatnya, ya. Kekuatan isi konten terletak kepada manfaatnya. Apa manfaat yang ada? Apa manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat luas? Inilah yang menjadi kekuatan sebuah konten. Kekuatan yang kedua adalah personal branding. Bagaimana kita menyajikan sebuah konten, narasi seperti apa, dan gaya bahasa bagaimana yang digunakan. Ini menjadi personal branding karakter dari teman-teman, ya. Maka butuh waktu untuk berproses membentuk personal branding. Kemudian branding dari channel ini tentang apa? Channel ini tentang apa? Ini ada brandingnya sendiri. Disebut dengan tema channel, ya. Temanya tentang apa? Daily vlog, atau casual, tentang olahraga, atau tentang berita, atau juga mungkin tentang hobi, ya. Pilihlah hobi yang murah untuk dibuat konten. Ada loh hobi-hobi yang mahal. Contohnya apa, Bang? Contohnya main golf. Kalau main golf ini teman-teman butuh stick golfnya, dan itu nggak murah, ya. Nanti butuh caddy, ya, caddy golf untuk mengiringi kemanapun teman-teman bermain golf. Butuh lapangan, ada member, ya. Ini semua butuh biaya. Itu salah satu contoh hobi mahal, ya. Tidak semua hobi itu murah, sahabatku. Maka pilihlah hobi-hobi yang terjangkau saja, yang sekiranya tidak membutuhkan terlalu banyak biaya, ya, dan bisa dibuat sehari-hari. Misalkan hobi pelihara burung, hobi memelihara ikan, ini bisa ditekan biayanya. Dan setiap hari teman-teman bisa mereview tentang ikan-ikan, ya, tentang karakter ikan-ikan ini, ikan itu, harga-harga di pasaran, kemudian cara memeliharanya seperti apa. Nah, bukan hanya tentang akuarium, tapi tentang makanan ikan yang bagus untuk ikan jenis ini, untuk ikan jenis ini itu apa saja. Kemudian nanti suatu ketika bisa berkembang menjadi podcast tentang ikan hias. Bisa nanti mengundang, mewawancarai mereka-mereka yang sama-sama hobi ikan, ya. Ini bisa berkembang luas, tergantung pengembangan tema yang nanti dilakukan oleh teman-teman, ya. Karena daya kreativitas masing-masing konten kreator saya yakin berbeda-beda. Ada yang memiliki fantasi yang cukup jauh dan luas, sehingga nanti cara mengembangkan channelnya juga bisa mudah. Cara mengembangkan tema ini loh menjadi lebih luas lagi. Ini yang lebih penting, ya. Oke ya, sahabatku, saya kira itu saja masukan dari saya bagaimana untuk membuat konten yang bisa tiap hari upload tanpa banyak biaya. Nggak apa-apa, di Indonesia ini rame-rame bikin konten tutorial juga nggak masalah. Yang terpenting pelan-pelan mempelajari tentang dunia YouTube agar nanti menjadi tutorial yang enak disimak dan bisa dipraktekkan. Ya, itu saja ya sahabatku, masukan dari saya pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabatku.